Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Anak-anakku yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pelajaran ke-6 dari pelajaran tauhid ya. Ya, Ustadz berharap ya kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, pelajaran ke-6 judulnya Al-Hanifiyatu As-Samhatu, ya, yaitu agama yang condong dan samhah, ya. Samhah itu artinya mudah. Nah, ini adalah agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, jadi arti Al-Hanif itu adalah agama yang condong. Condong mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhi segala macam perbuatan kesyirikan. Jadi Hanif itu bukan lurus ya, tapi dia condong. Ya, jadi misalnya titik tengah gitu, maka dia condong. Itu namanya Hanif. Nah, jadi agama yang dia condong, dekat, mengarah ya kepada tauhid, yang mengesahkan Allah Ta'ala dan menjauhi semua bentuk dan jenis kesyirikan. Ya. Al-Hanifiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Al-Hanifiyah itu ajaran yang mengajak untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Berserah diri kepada Allah dan membuang jauh-jauh sesembahan-sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Hanifiyah itu adalah ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu surat Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif. Ya, yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang berserah diri kepada Allah, dan dia sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, bahkan memusuhi kesyirikan dengan segala bentuk dan jenisnya. Nah, selanjutnya ya, di antara dalil tentang agama yang hanif yang kita diperintah untuk mengikuti agama tersebut yaitu surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun ya wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Siapakah yang lebih baik agamanya dibanding orang yang ikhlas, memurnikan, ya, menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dan dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, serta mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Nah, jadi mengikuti agama Ibrahim, mengikuti agama yang hanif, itu adalah sebaik-baik manusia. Ya. Juga di Ali Imran 95, Kul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Dan dia, Ibrahim, tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi kita
diperintah untuk mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, ikhlas melakukan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, serta tidak melakukan kesyirikan. Ya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Nah, ibadah itu artinya mentauhidkan. Tidak dikatakan ibadah kecuali amalan itu dimurnikan, diikhlaskan hanya untuk Allah. Maka kalau ada seseorang beribadah kepada Allah juga kepada yang lainnya, itu tidak dikatakan ibadah. Karena apa? Tidak mengesahkan atau tidak mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di ayat yang lain, ya, Allah perintahkan kepada Rasulnya, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelian korbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, yang tidak ada sekutu baginya. Dan itulah yang diperintahkan kepadaku, yaitu apa? Memurnikan semua aktivitas, semua amalan untuk Allah Ta'ala. Hidup mati hanya untuk Allah Ta'ala. Dan aku adalah orang yang pertama kali tunduk dengan perintah itu. Maka anak-anakku yang saya muliakan, dari sini kita tahu, ya, bahwa perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid. Mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Jadi seluruh ibadah kita niatkan, kita tujukan hanya kepada Allah. Tidak dipalingkan kepada selain Allah. Sedangkan larangan terbesar adalah kesyirikan. Yaitu beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Maka misalnya riya, ya. Riya itu orang misalnya apa? Sholat. Ya, di samping dia niatnya untuk Allah, dia ingin mendapatkan pujian dari manusia. Berarti apa? Dia tidak murni. Sholat untuk Allah Ta'ala itu namanya syirik. Nah, ini adalah larangan terbesar. Ya, Allah katakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi Allah itu tidak rela, tidak mau, tidak ridho disekutukan dengan apapun. Dengan malaikat, dengan para nabi, dengan orang soleh, ya, apalagi dengan kuburan, dengan pohon, batu, sapi, dan yang lainnya. Allah tidak ridho. Maka anak-anakku yang saya muliakan, kita tahu ya, perintah Allah itu banyak. Ada sholat macam-macamnya. Tapi perintah yang paling besar adalah tauhid. Karena ini adalah dasar yang menjadi pijakan semua ibadah. Ya, ibadah tanpa tauhid tidak dikatakan ibadah. Bahkan itulah kemaksiatan. Itulah kesyirikan. Sedangkan larangan terbesar itu adalah kesyirikan. Ya, sebagaimana perintah, larangan itu juga banyak. Tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi, tidak boleh. Tapi larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Maka hati-hati. Jangan sampai kita jatuh pada perbuatan menyekutukan Allah. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, mematikan kita di atas Islam dan tauhid, ya, dan kita bertemu, ya, dengan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa syirik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.